Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, tugas mata kuliah Ilmu Tauhid yang beranggotakan Nuril Hidayati dengan NIM 201210338 dan Putri Najwa Nurfaita dengan NIM 201210375. Baik, di sini kita akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Pemikiran Ilmu Kalam. Yang kita bahas tentang pemikiran ini yaitu 1. Perbandingan pemikiran kalam tentang pelaku dosa besar. 2. Perbandingan pemikiran kalam tentang iman dan kufur. 3. Perbandingan pemikiran kalam tentang perbuatan Tuhan dan manusia. 4. Perbandingan pemikiran kalam tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. 5. Perbandingan pemikiran kalam tentang sifat-sifat Tuhan. Perbandingan pemikiran kalam tentang perilaku dosa besar. Beberapa aliran memiliki pemikiran atau pandangan tentang pelaku dosa besar, yaitu 1. Aliran Khawarij. Aliran Khawarij menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang kafir dan menghukumi mereka kekal dalam neraka. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap paham teologi Khawarij. Aliran Khawarij menekankan pada persoalan siapa di antara orang Islam yang menjadi kafir. Kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah kelompok dalam Islam yang berkeyakinan bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan seseorang muslim, sebagaimana kekafiran tidak akan mempengaruhi ketaatan. Kelompok ini adalah yang meyakini bahwa para pelaku dosa akan dibalas sesuai dengan kadar dosa yang telah dia lakukan. Mereka tidak akan kekal di neraka, dan boleh saja Allah mengampuni mereka. Ketiga, aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berpandangan bahwa manusia dipaksa, tidak bisa berkehendak atas dirinya, atas apa yang akan dilakukan. Apabila ada manusia yang berbuat dosa seperti mencuri, membunuh, dan lain-lain, itu berarti paksaan. Perbuatan dosa tersebut bukan kehendak sendiri, tetapi karena sudah timbul pada qada dan qadar dari Tuhan, dan Tuhan telah memaksa untuk berbuat demikian. Keempat, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpandangan tentang pelaku dosa besar, yaitu setiap pelaku dosa besar berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir, sebagai orang yang berada di manzil baina manzilatain. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Walaupun demikian, siksaan yang diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. 5. Aliran Syiah. Aliran Syiah berpandangan bahwa orang yang melakukan dosa besar, selama tidak bertaubat, ia akan tersingkir dari derajat keadilan yang merupakan salah satu dari derajat keimanan. Namun, bukan berarti itu membuatnya terlempar keluar dari golongan-golongan yang orang-orang yang beriman. Melakukan dosa besar secara terus-menerus tanpa bertaubat berujung pada keluarnya pelaku tersebut dari golongan yang beriman. 6. Aliran Asy'ari. Aliran Asy'ari berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak bertaubat dapat diampuni oleh Allah. Jika tidak diampuni, sang pendosa besar akan mendapatkan siksaan atau azab sesuai dengan dosanya, dan kelak akan dimasukkan ke syurga. 7. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah beranggapan bahwa pelaku dosa besar tidak disebut sebagai kafir, tetapi disebut sebagai mukmin karena keimanannya dalam dirinya. Balasan pelaku dosa besar adalah tergantung dari Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki pelaku dosa besar diampuni, maka pelaku tersebut akan masuk neraka tetapi tidak kekal di dalam neraka. Sedangkan pelaku dosa besar yang kekal di dalam neraka adalah pelaku yang melakukan dosa syirik.
Perbandingan pemikiran kalam tentang iman dan kufur. Beberapa pemikiran kalam tentang iman dan kufur sebagai berikut. 1. Aliran Khawarij. Pendirian teologi Khawarij yang berkaitan dengan masalah iman dan kufur lebih bertendensi politik. Kebenaran pernyataan ini agaknya tidak dapat disangkal karena munculnya persoalan teologi Khawarij di seputar masalah takim antara kubu Ali dan Muawiyah yang menyatakan apakah mereka tetap mukmin atau kafir karena kedua belah pihak telah melakukan tahkim kepada manusia, maka mereka telah berbuat dosa besar. Barang siapa yang melakukan dosa besar menurut sebuah sekte Khawarij kecuali aliran Najdah adalah kafir dan disiksa dalam neraka selamanya. Kemudian jawaban atas pertanyaan ini menjadi dasar pijakan dari teologi tersebut. 2. Aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati, mengakui dengan hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, bahwa seseorang tidak akan menjadi kafir karena melakukan dosa besar, meskipun ia telah menyatakan kekufurannya secara lisan. Perbuatan maksiat tidak dapat menghilangkan keimanan, sebagaimana ketaatan tidak dapat membawa manfaat bagi kekufuran. 3. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat iman bukan hanya tasdik, berarti menerima sebagai suatu kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, tetapi iman adalah melaksanakan kewajiban Tuhan atau orang yang membenarkan tasdik bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan mukmin. 4. Aliran Asy'ari. Aliran Asy'ari berpendapat bahwa akal manusia bukan merupakan ma'rifah dan amal. Manusia dapat mengetahui kewajiban hanya melalui wahyu, bahwa ia berkewajiban mengetahui Tuhan dan manusia hanya menerima sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, iman bagi mereka adalah tasdik. 5. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah berpendapat bahwa iman lebih dari tasdik, karena akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Iman menurutnya harus lebih aktif, tidak hanya menerima dan membenarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tasdik harus diperoleh dari ma'rifah. Adapun tasdik hasil ma'rifah itu adalah tasdik yang didapatkan melalui penalaran akal dan bukan sekedar berdasarkan wahyu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Putri Najwa Nurfaita. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nuril Hidayati. Poin ketiga yaitu perbandingan pemikiran kalam tentang perbuatan Tuhan dan manusia. Yang pertama, aliran Mu'tazilah memandang bahwa kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tidak bersifat mutlak semutlak-mutlaknya karena dibatasi oleh keadilan Tuhan. Yang kedua, dari aliran Al-Asy'ari memandang bahwa Tuhan berkuasa dan berkehendak mutlak. Tuhan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Yang terakhir yaitu aliran Maturidiyah Samarkand memandang bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan tidak berlaku semutlak-mutlaknya. Poin keempat yaitu perbandingan pemikiran kalam tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Yang pertama, aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia serta adanya hukum alam atau sunnatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Yang kedua, aliran Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadarnya Allah. Yang ketiga, aliran Qadariyah ini menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Aliran Syiah berpendapat Tuhan adalah esa, baik esensi maupun eksistensinya. Keesaan Tuhan adalah mutlak. Ia bereksistensi dengan sendirinya sebelum ada ruang dan waktu. Ruang dan waktu yang diciptakan oleh Tuhan. Yang keempat yaitu aliran Al-Asy'ari
percaya bahwa keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Apapun yang dilakukan Allah adalah adil. Yang kelima, aliran Maturidiyah berkehendak mutlak, dibatasi oleh keadilan Tuhan. Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan tidak mampu untuk berbuat buruk serta tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Poin kelima yaitu tentang perbandingan pemikiran kalam tentang sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, aliran Jabariyah berpikir bahwa makhluk tidak boleh memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu terjadi, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, aliran Qadariyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa atau satu, dalam arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat azali seperti al-ilm, al-hayat, mendengar dan melihat yang bukan dengan zatnya sendiri. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat. Kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak dan mengetahui, berarti ia berkuasa, berkehendak dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Yang keempat, aliran Al-Asy'ari bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil kalau Tuhan tidak mempunyai sifat, seperti yang melihat, yang mendengar, dan sebagainya. Namun, tidak dengan cara seperti yang ada pada makhluk, artinya harus ditakwilkan lain. Yang kelima yaitu aliran Maturidiyah cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.